Sekarang kita mencari KL dan T setengahnya dulu. Ibu lanjut dulu. Ini volume distribusi semu udah. Nah, ini datanya nanti. Kalau data IV intravena ya, single intravenous dose. Kita single aja sekarang. Kalau berganda nanti semester depan kita pelajari. Ini sekali beri aja. Ya. Nah, maka kadar obat dalam tubuh akan berkurang langsung mengikuti genetika ODA1. Itu kalau IV bolus, ingat ya. IV bolus seperti ini nanti grafiknya. Nah, jadi Ananda, nah ini rumus volume tadi. Ya, untuk IV bolus C0 kadar obat pada waktu 0 sama dengan dosis yang diberikan. Dosis kan semuanya masuk ke dalam darah, ya. Tidak ada penyerapan itu 100% malah. Tidak ada yang diserap tapi seluruhnya masuk per volume distribusi ya. Nah, ini profilnya langsung turun ya. Kalau yang tadi yang Ibu lihatkan itu kan profil yang ekstravaskular gitu, dia dari 0 meningkat kemudian menurun ke ekstravaskular. Ini model intravena bolus. Ini nanti yang Anda cari di latihan soal ya yang diberikan di PPP yang kemarin. Ini dia. Jadi grafik ini menurun secara eksponensial. Ini rumus model 1. Nah, kalau kita temukan, nanti dia garis lurus. Maka kemiringan garis sama dengan rumus ini atau slope nanti sama dengan KL per 2,303. Kenapa ini KL aja? Karena ini ln ya. Kalau ln dia langsung sama dengan kemiringan garis milik KL. Tapi kalau dia log, kita logkan maka KL per 2,303 ya. Kemudian nah ini rumus untuk menghitungnya. Ini volume sama dengan dosis per channel ya. Untuk soal nanti ya. Ini contoh penggunaan soal apanya? Persamaannya. Ya. Nanti silakan ini dilihat untuk mengerjakan latihan yang diberikan PPT-nya tadi malam. Nah, ini kalau bagaimana kita menghitung KL dari data bisa. Tapi pertama rekod pasien itu harus menunjukkan kandung benihnya supaya tidak error. Ya, makanya sekarang itu orang lebih suka penetapan kadar obat itu dalam darah saja ya. Nah, kalau dia infus intravena beda lagi. Ya, kalau tadi intravena bolus kan langsung genetika ODA1. Nah, pada infus intravena kita tahu obat itu kita berikan dengan laju konstan perlahan-lahan. Maka kalau namanya masuknya obat dalam tubuh nanti kalau infus dihentikan, maka profilnya beda lagi. Ini contohnya. Ya. Jadi profil obat infus itu kan dia diberikan secara perlahan-lahan lajunya konstan. Seperti ini naik ya sampai mencapai suatu saat yang mana CSS namanya konsentrasi steady state ya. Pada konsentrasi steady state ini obat memberikan optimal untuk infus ya. Kenapa? Karena konsentrasi steady state ini kita rancang berada antara NAC dengan MPACE. Ya, sehingga sebentar buat ribet. Kalau kata misalnya tadi makin banyak akan mendapatkan nah, jadi kalau infus, jadi CSS ini target terapi untuk infus intravena bisa hitung, nanti kita akan hitung ini berapa kadar CSS-nya dalam darah untuk pemberian infus dengan kecepatan sekian selama sekian ya. Kenapa? Karena CSS ini adalah target ini kita hitung berada di antara MAC dan MPC. Kemudian kalau infus hentikan, maka dia obat tidak ada yang masuk lagi, dia dieliminasikan, makanya itu kita waktu. Oleh sebab itu data, bila data ini kita logkan, setelah kita logkan ya untuk mencari KL, nah seperti ini bentuknya. Jadi data tadi dilogkan, maka ini akan seperti ini. Kemudian ini kita cari dari persamaan garis lurus. Jangan diambil data yang ini, tapi persamaan garis lurus ini ya untuk menghitung KE. Oke, itu untuk IP infusion. Nah ini sama dengan yang tadinya. Nah kemudian seperti Ibu bilang tadi, infus itu tapi Ibu perlu jelaskan dulu kenapa pula obat itu diberikan perlahan-lahan. Ada yang bertanya gitu ya. Ada
obat ada dua kemungkinan. Pertama, obat itu sangat keras itu neuroterapeutik Indo. Ingat tadi Ibu sebutkan neuroterapeutik Indo jarak antara konsentrasi efektif efekasi dengan konsentrasi toksik itu sangat dekat. Ya, risikonya kita nggak boleh obat itu nanti pemberian berulang itu nanti ada puncak, ada lembahnya, nggak boleh melebihi puncaknya, nggak boleh melebihi MPC pada saat baru diberikan. Nanti setelah berapa lama di bawah itu nggak boleh karena dia obat sangat keras, pasti pasien penyakitnya juga penyakit yang serius. Oleh sebab itu, karena kita nggak mau terjadi fluktuasi kadarnya dalam darah, karena MAC-nya sempit, terapeutik Indonya sempit, kita berikan infus ya, dengan laju konstan. Contohnya apa? Contohnya obat-obat antibiotik golongan aminoglikosida, amikasi, itu infus dia. Karena alasannya apa? Alasannya adalah karena terapeutik Indonya sempit. Ya. Kemudian alasan kedua, obat yang tes tengah eliminasinya sangat pendek. Ya, kalau tes tengah eliminasi kan waktu yang dibutuhkan oleh obat untuk tersisa 50% kadarnya dari semula. Nah, ada obat contohnya oksitosin. Oksitosin itu tes tengahnya 11 menit cuma. Berarti kalau kita berikan IV bolus, disuntikan IV bolus, ya 11 menit setelah diberikan itu dia langsung kadarnya drop jadi 50%. Nggak efektif kalau kita berikan berapa harus sering disuntik pasien itu setiap 11 menit disuntik, setiap 11 menit disuntik atau disuntik IV bolus ya. Oksitosin itu indikasinya adalah kontraksi uterus untuk ibu yang mau melahirkan. Nah, jadi caranya adalah ya kita berikan aja perlahan-lahan ya dengan infus. Jadi dengan laju konstan yang kita hitung ya untuk menghasilkan CSS yang berada di daerah terapeutik itu. Nanti karena kita berikan terus-menerus ya kadarnya bertahan dalam darah. Jadi nggak harus disuntik sering-sering ibu hamil yang mau melahirkan ini. Ya, itu contohnya kenapa infus intravena diberikan. Jadi ada dua alasan. Yang pertama karena neuroterapeutik Indo. Yang kedua karena tes tengahnya sangat pendek. Itu contohnya. Nanti Anda bisa baca lagi ya apa contoh obat lainnya. Ya. Nah, jadi tadi Bu bicara CSS ya. Nah, ini CSS ini. Ya. CSS ini kan konsentrasi optimal ya, yang kita target terapi itu infus intravena itu CSS steady state namanya. Konsentrasi di mana obat itu sudah stabil kadarnya dalam darah pada pemberian infus. Nah, kapan dicapai CSS? CSS itu dicapai 4 sampai 5 kali T setengah. Jadi demikian pentingnya T setengah ya. Jadi contohnya T setengahnya misalnya sebentar ya Ibu. Halo. Saya hebat sekali Pak. Yang disampaikan itu biasa-biasa saja. Tapi oke, jadi 4 kali tes setengah. Kalau oksitosin tadi misalnya kita infuskan ya, berarti 4 kali 11 menit, 44 menit tercapai. Steady state ya oke lah, masih pendek waktu, masih cepat rasanya. Ada obat itu karena alasan tes tengah terapeutik Indonya sempit, maka tes tengah itu misalnya 10 jam. Jadi kapan pasien merasakan efeknya yang optimal? Tentu 10 kali 5 jam, 5 kali 10 jam. 50 jam baru pasien merasakan efeknya. Itu kan lama sekali. Kenapa? Karena biasanya pasien yang menerima obat yang diinfus kan yang serius biasanya ya. Pasien di rumah sakit. Jadi 50 jam baru terasa efeknya. Oleh sebab itu, kita nggak bisa membiarkan pasien menunggu CSS tercapai. Kita perlu yang namanya loading dose. Loading dose itu dosis muatan. Dosis muatan itu kombinasi antara obat yang sama ini ya. Obat yang sama kita berikan secara infus. Ini kita suntikkan juga IV bolusnya sekaligus. Jadi profilnya nanti bergabungan. Nah, pemberian secara IV bolus seperti ini ya. Menurut genetika OD1, pemberian secara IV infus seperti ini, menaik perlahan sampai dari mencapai CSF, sehingga kalau kita cek kadarnya obat dalam darah itu pada waktu obat baru diberikan itu katanya sudah CSS.
Berarti sejak awal pasien sudah merasakan efek dari obat yang kita infuskan. Nah, itu konsep loading dose. Paham? Coba Ibu tanya dulu. Sudah ngerti atau perlu Ibu ulang menerangkan mengenai infus dengan loading dose? IP bolus profilnya. Paham, Bu. Paham, Serina? Enggak dengar Ibu. Mungkin coba ulang lagi. Penjelasan materi. Putus-putus. Udah paham, Serina? Coba mengangguk. Putus-putus, tak dengar Ibu. Atau Pak Serina mau bertanya di chat aja, chat. Coba ditulis apa menurut Serina yang belum paham. Yang lain gimana? Ada mau ditanyakan tentang konsep loading dose? Nah, nanti kita harus mencari. Ya, boleh. Loading dose kita hitung loh ya untuk menghasilkan CSS. CSS bisa dihitung, loading dose bisa kita hitung. Nah, itu contoh soal atau PR yang Ibu kasih nanti. Ya, Novia Yola. Izin bertanya, Bu. Untuk kan tadi kenapa kita kasih IV bolus itu kan supaya ada loading dose gitu kan, Bu, supaya pasien nggak harus nunggu sampai 50 jam untuk obat-obat yang setengahnya itu panjang. Cuman kan tadi kan ada juga kan pengaruh kita kenapa ngasih cara infus itu kan karena terapeutik window-nya itu kan sempit. Nah, jadi apa yang harus dipertimbangkan karena kan kita ngasih dalam dua bentuk itu, ada IV bolus dan ada infus. Itu tuh nggak Betul, bagus pertanyaan Novia. Ya, yang kita khawatirkan pemberian IV bolus untuk obat yang sempit terapeutik window-nya adalah pemberian berulang, Novia. Kalau loading tidak masalah, kenapa? Karena sekali diberikan dia langsung melorot kadarnya dalam darah, langsung dieliminasikan. Tapi kalau yang kita takutkan, makanya obat-obat dengan terapeutik window sempit kita harus infus, karena pemberian yang kedua nanti berulang itu nanti akan menimbulkan fluktuasi. Itu akan kita pelajari semester depan. Nah, kalau kita berikan sekali aja, dia akan menurun secara ini eksponensial. Ini akan menaik, oke, tidak ada masalah. Ya, Novia? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Serina, ini nulis di chat. Oh, ada. Oh, boleh diulangi lagi. Oke. Nah. Jadi ulang lagi. Untuk yang lain tolong didengarkan ya. Memang ini agak complicated, tapi disinilah kompetensi kita apoteker kalau di rumah sakit. Nah, ini dia. Ini profil IV infus ya. Ada dua alasan kita memberikan obat dari intravena lambat atau infus. Kenapa? Pertama, jarak antara MTC dan MTC-nya sempit. Jadi obat sangat keras. Khawatirnya kalau kita berikan secara IV bolus, pada saat obat baru diberikan kan kita tidak memberikan dosis kedua tuh tidak nunggu dosis pertama habis dalam darah. Sebelum dia habis, supaya kadarnya tetap di dalam MTC, sebelum kadar obat dalam darah habis, kita sudah injeksikan pula dosis lain. Jadi kalau terapeutik window-nya sempit, akan terjadi kekhawatiran puncak obat itu melebihi MTC. Pada saat dia belum udah habis mau berkurang, kadang dia di bawah MTC. Itu tidak kita inginkan. Jadi makanya kita berikan secara infus, itu alasan pertama. Alasan kedua, karena obat itu testernya eliminasinya pendek, seperti tadi 11 menit. Biasanya obat kita berikan dosis kedua itu satu kali tes tengah. Jadi kalau tes tengahnya 11 menit, kita setiap 11 menit pasiennya harus disuntik IV bolus. Mana boleh, mana bisa kan, kasihan pasiennya. Oleh sebab itu kita berikan secara perlahan, tapi tetap perlahan tapi konstan gitu ya. Untuk apa? Untuk mencapai CSS nanti dia. Di CSS itu kadar obat pada pemberian infus intravena yang dia sudah stabil dalam darah. Ya. Kenapa dia bisa stabil? Karena laju masuk red in sudah sebanding dengan laju keluar eliminasi red out. Nah, ini bisa kita hitung CSS ini. Ya, target terapi kita. Yaitu berada antara MTC dan MTC. Tapi kekurangannya kalau pemberian secara infus, CSS ini tercapai 4-5 kali T setengah. Kalau ada yang bertanya kenapa 4-5 kali, Bu, itu pelajaran kinetika semester lalu yang stabilitas obat itu ya. Nah, jadi
Kalau taruhlah kita kasih contoh gentamicin. Gentamicin itu 8 jam kalau nggak salah tes tengah eliminasi. Nah, untuk kalau kita infuskan dia kan antibiotik ya. Pasti misalnya untuk pasien yang sepsis misalnya, untuk pasien yang infeksi serius di rumah sakit. Kalau kita berikan IV infusnya berapa jam tadi kita 8 jam ya. 8 dikali 5. 40 jam baru dia bisa berefek antibiotik. Pasiennya nunggu 40 jam itu sudah sepsis, sudah meninggal ya. Kalau kita biarkan. Nah, kan tidak mungkin menunggu. Maka kita perlu berikan loading dose, dosis muatan. Nah, apa itu dosis muatan? Dosis muatan itu adalah kombinasi antara pemberian IV bolus dan infus untuk obat yang sama. Ya, jadi kita berikan dia secara intravena bolus, secara IV bolus. Berapa dosisnya kita hitung nanti, ada rumusnya. Kemudian kita berikan pada saat yang bersamaan itu IV infus. Berapa lajunya kita hitung pula nanti untuk menghasilkan CSS yang kita inginkan targetnya. Nah, kalau IV infus pakai loading dose kalau kita ukur pada obat dalam tubuh pasien dari awal dari nol, kadarnya sudah di daerah CSS, daerah terapeutik window. Sehingga dari awal pasien itu sudah terobati dia, ya kan? Jadi dari awal kalau dia infeksi sepsis sejak disuntikan pertama kali IV bolus, IV infus dan loading dose, maka bakterinya sudah bisa kita bunuh secara optimal dari pertama kali. Itu konsepnya ya Serina ya. Oke. Nah, jadi rumusnya mencari CSS ini rumus untuk kadar obat dalam plasma pada pemberian secara infus intravena ya. K0 adalah laju infus, VD artinya volume distribusi, KL konstanta laju eliminasi, T ini waktu infusnya. Nah, CSS dicari dengan rumus ini. K0 laju infus bagi V dikali konstanta laju eliminasi. KL tahu cara mencarinya ya, dengan grafik bagian akhir itu kesamaan garis lurus, slope pemiringan dari garis. Nanti latihannya pakai soal yang Ibu kasih tadi kemarin malam. Nah, ini agak ribet, jadi ini cara lain ya boleh, tapi tidak perlu yang perlu. Ini contoh penggunaan rumus ya. Ya. Nah, teofilin ini termasuk obat yang narrow therapeutic window. Ya, teofilin obat asma. Nanti ini untuk menghitung kadar obat setelah infus diberikan ini caranya cukup diketahui saja. Nah, ini rumus tadi sama CSS ini cara mencari CSS, cara mencari K0 pakai ini. Jadi laju infus bisa Anda hitung dengan rumus ini juga ya. Kalau CSS-nya sudah tahu, CSS-nya adalah konsentrasi kita ambil di antara NPC dan NPC ya. Nah, ini contoh tadi kenapa perlu loading dose untuk IV bolus, IV infus ya. Nah, ini mencari loading dose, ini caranya adalah loading dose X0 ya. X0 sama dengan CSS yang dituju tadi volume distribusi. Nah, ini rumus untuk menghitung loading dose ya. Jangan lupa nanti. Oke, Ibu stop ini. Ibu buka yang one open compartment model ya. Lepas kontrol. Kalau lepas kontrol nanti dia akan kayak sarah dan segala macamnya. Maka paling tidak hal yang sangat sensitif harus diketahui. Berapa yang muslimnya? Berapa yang kristennya? Oke, bisa lihat ya. Nah, ini tugas atau PR yang harus didiskusikan per kelompok. Jadi Pak Hari, tolong bagi teman-temannya ke dalam kelompok diskusi masing-masing 5 orang. Jadi berdasarkan nomor daftar hadir, daftar BB. Yang nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2 dan seterusnya. Jadi nggak boleh pilih-pilih teman ya, yang milih Ibu. Jadi berdasarkan nomor BB. Ya. Nanti diskusikan ya. Nah, ini rumusnya, rumus genetika O1. Ini boleh, ini sama ya, rumus yang kedua dengan yang pertama ini sama ya. Tergantung data-data mana yang ada ya. Ini untuk IV bolus ya, IV bolus.
denominal dosis ya, VD kalau mau distribusi, CL-nya clearance. Clearance nanti ada pula rumusnya, nanti dicari CL per VD ya. Jadi CL per VD sama dengan KK nih. Satu laju eliminasi. Nah, mencari K itu juga boleh dari data ini yang TDM tadi terpetik draft monitoring ya. Kita itu punya data kadar hanya 2 pada waktu 3 jam sama waktu 5 jam. Nanti bisa kita hitung KE-nya dengan rumus ini ya. T setengah dihitung dengan rumus ini kalau data C-nya hanya 2. Kalau C-nya banyak, kita pakai grafik ya. Jadi ada 2 cara menghitung KL itu. Kalau konsentrasinya dihitung dari 0 sampai berapa jam itu 20 jam atau 24 jam, itu kita cari grafiknya. Kinetika U1. Tapi kalau dia itu kita cuma punya 2 data kadar, pakai ini mencari KI dan T setengah ya. Nanti ada soalnya. Nah, ini contoh. Contoh pengolahan data untuk pemberian antibiotik secara IV bolus. Ya, ini single IV dose of antibiotic diberikan pada wanita 50 kilo. Dosisnya 200 mg per kilogram. Jadi dosis yang diberikan itu berapa? 20 kali 50. Berarti 1000 mg ya. 1000 mg dia IV bolus. Nah, kemudian kita tentukan kadar obat dalam plasma, ini dalam urin. Sekarang Ibu fokus ke dalam plasma ini aja. Kalau dalam urinnya agak ribet seperti tadi ya. Banyak errornya. Tapi perlu Ibu tunjukkan juga bahwa bisa ya. Nah, ini kadarnya. Pada 4 jam setelah obat diberikan ini kadarnya, 6 jam kadarnya segini. Jadi kita selalu merubah ini menjadi logaritma ya. Jadi data itu diolah menjadi grafik log CT terhadap T. Ada lognya, dapat persamaan garisnya ini, persamaan garis lurusnya. Dengan rumus kinetika O1. Nah, ini slope kemiringan garisnya. Ya, dengan rumus ini, maka kemiringan garis min K per 2,303 sama dengan ini. Dapat K. K ini ada KL ya. KL. T setengah 0,63 dibagi KL. Dapat segini. C0 adalah konsentrasi obat dalam plasma pada waktu 0. Dapat segini. Gampang kan ya? Nanti coba cari gerakan latihan. Nah, itu sebelum kemudian kami bersama-sama dengan tim kami mengajak sebentar Ibu minum dulu. Lalu kemudian setelah dirumuskan SPS bersama-sama kita akan membuat kesepakatan. Yang ini betul adalah masalah terkait. Kita akan aja yang kita ya. Kemudian pertama ini pengolahan data dengan data dari urin, Ibu nggak usah terangkan sekali karena ribet sekali. Kalau offline bisa Ibu terangkan. Ini banyak sekali, ini diketahui saja ya. Ini juga. Jadi bisa kita cari KE-nya yang mirip dengan yang tadi karena datanya obat dan orang sama, pasien dan obatnya sama. Ini rumus lain ya, cukup diketahui saja, nggak usah digunakan karena agak ribet. Nah, ini tugas. Kalau nggak ada ini yang ini aja soal Ibu kasih berikutnya aja. Ini yang PR tadi yang di sebelumnya ini kan ya. Nah, ini dia. Ini soalnya. Pasien 70 kilo diberikan antibiotik secara IV bolus ya. Nah, kadar obat diukur 2 jam dan 5 jam setelah pemberian. CP-nya pada waktu setelah 2 jam itu 1,2 mikrogram per mililiter, pada 5 jam 0,3 mikrogram per mililiter. Yang dicari adalah T setengah eliminasi. Jadi pakai rumus yang ini, rumus yang kan ini nanti ya T setengah. Kan CP1-nya ada CP2-nya. Oke. Coba cari dengan kelompok nanti diskusi kelompok. Nah, ini latihan 2. Bagaimana mencari KE menggunakan grafik. Ya. Seorang wanita berat 50 kilo diberi single IV dose, ini bolus berarti ya, obat antibakteri dengan dosis 6 mg per kilogram berat badan.
Jadi berarti D0 itu, dosis ya D0-nya 6 dikali 50, 300 mg. Ya. Kemudian sampel darah diambil per satuan waktu. Ini dia sampanannya. Jadi disuruh mana mencari VT. Jadi kalau dosis diketahui, konsentrasi pada waktu 0 diketahui, bisa cari V, ya kan? KL dari slope atau kemiringan garis, kurva antara log nomor waktu, kemudian T setengah. Nah, ini nomor 2-nya ini. Ya. CP-nya antibakteri ini tidak efektif lagi kalau CP-nya kecil dari 2 mikrogram per mililiter. Berapakah lama kerja obat ini? Nah, ini yang ditanyakan adalah T, durasi terapi lama. Jadi kita masukkan yang channelnya tetap rumusnya tetap sama, rumus genetika OD1 ya. Log channelnya dapat nanti dari intercept dari persamaan garis tadi. Ini log CP-nya 2 aja kita set, karena kalau di bawah 2 dia udah nggak efektif. Jadi 2 kita bikin. Berapa T-nya? Itu kan tinggal mencari aja ya. Tadi yang dicari CP, sekarang yang dicari tadi dicari KE, sekarang dicari T lagi. Kalau KE-nya pakai data yang sudah dapat dari A. Oke ya. Itu didiskusikan untuk kita diskusikan besok, diskusikan dalam kelompok, nanti presentasikan minggu depan. Ini juga, ini yang intravena. Ini latihan soal untuk intravena. Ini yang nomor 2 ini enggak usah lah, yang ini aja baca. Antibiotik, PD-nya 10 liter. K-nya KL berarti ya. Total eliminasinya 0,2 per jam. CSS-nya 10 mikrogram per mililiter. Berapa? K0, intinya laju infus. Artinya apa? Dengan mencari sedikit saja pengetahuan itu, jangan harap kita. Nah, ini pertanyaan kedua. Nah, ini contoh. Ini contoh soalnya menghitung laju infus dan menghitung CSS nanti dari soal yang diketahui. Jadi dibaca di kelompok. Saya punya pengalaman begini. Ini contohnya, Ibu sudah bikinkan. Ada ya, karena banyak sekali tugasnya. Contohnya juga. Nah, ini latihan lagi. Jadi ini dikerjakan yang pertanyaan-pertanyaan ini kan ya dikerjakan. Ini juga infus kerjakan. Kalau saya Pak ini kalau bisa dikerjakan, kalau tidak apa-apa. Karena termasuk agak ribet ya. Kami program itu Pak. Oke, jadi yang dikerjakan itu adalah yang ini problem 2, problem 1. Jadi kami sibuknya luar biasa. Kemudian sehingga kadang-kadang dia berdampak dia terlambat. Yang ini. Karena kita komando. Ini ya. Kita Indonesia. Dan yang ini. Kami ada yang ini. Ada yang asesor, ada yang sama itu aja itu yang dikerjakan ya. Anda sekalian ya. Oke, ada pertanyaan. Jadi diskusikan setelah ini Ibu apa namanya diskusikan dengan kelompok. Ditanyakan sudah meletak bodi itu hal itu yang harus menjadi izin bertanya. Saya ulang lagi Pak. Ya, Novia. Untuk tugas yang tadi kalau misalkan ada butuh persamaan regresi berarti lewat Excel aja kan Bu? Boleh. Lewat Excel dengan ini boleh juga dengan kalkulator juga boleh. Baik Bu. Lewat Excel aja yang disebutkan ini ya. Nanti di praktikum juga kita pakai Excel aja. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Tolong diisi daftar hadir ya, nanti Pak kirim ke Ibu. Ada yang tidak mengerti dengan apa yang Ibu terangkan, silakan. Nggak apa-apa ya, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Kenapa? Karena farmakokinetiknya termasuk sulit. Justru menjadi kekuatan bagi kita apoteker atau sarjana farmasi lulusan UNA. Karena banyak curhat testimoni dari alumni kita.
terima kasih dia sama ibu, terima kasih Bu. Karena dengan ilmu farmakokinetik itu mereka punya modal untuk berdiskusi dengan dokter kalau di rumah sakit ya, terkait kenapa obat itu dosisnya sama diberikan pada pasien yang berbeda, itu kok efeknya berbeda ya gitu ya. Itu bisa diterangkan secara farmakokinetik bahwa mungkin absorpsi obat itu dalam tubuh pasiennya berbeda, bisa karena faktor penyakit, komplikasi ya, bisa karena interaksi obat, bisa nanti karena metabolismenya itu ada interaksi obat dengan Pak Muslim nanti belajar. Atau kalau kerja di pabrik, ada mahasiswa kita, alumni kita kerja di pabrik obatnya, testimoni pas ketemu dengan ibu, Bu terima kasih Bu, dengan pemahaman mengenai farmakokinetik itu saya bisa merancang formulasi yang nanti diapresiasi oleh bosnya, oleh manajernya. Bagus ya, karena dasar farmakokinetik. Jadi ibu mau kalau nggak ngerti diskusikan dengan teman ya, kemudian nanti juga tanya ke ibu, jadi harus kalau Anda mengerti farmakokinetik, Anda punya senjata kepercayaan diri untuk diskusi dengan dokter, karena dokter itu terus terang nggak belajar farmakokinetik. Jadi itu ya ilmu apa namanya, eksklusifnya untuk farmasis itu farmakokinetik ya. Dulu ibu ngajarnya udah 30 tahun, dulu mahasiswa ini takut sekali kalau belajar farmakokinetik, ngeri gitu ya. Tapi dengan berubahnya waktu, ibu rancang mata kuliahnya dengan tadi contoh-contoh, dengan apa ya, soal-soal gitu ya. Akhirnya enjoyable, bisa mahasiswa itu bisa senang kalau mengerti. Nah, kalau nggak mengerti kan nggak juga senang. Makanya ya tanyakan lah. Kalau malu bertanya di sini, nanti WA aja ibu secara pribadi, boleh mana yang nggak ngerti tanyakan ya. Yang penting ilmu ini nanti Anda sangat bermanfaat kalau kerja di klinis, di rumah sakit terutama kita menjawab masalah-masalah obat ini dengan dokter, diskusinya itu sangat menarik nanti. Atau nanti dalam perancangan sediaan obat di pabrik, industri obat. Oke, ada yang mau bertanya sebelum ibu tutup habis ini Zoom? Jadi nanti di ruang itu, kalau offline meeting ya, kalau sudah jadi offline meeting atau online meeting, beda. Ada nggak yang mau ditanyakan? Sekarang kita pakai itu kan? Jadi udah ngerti semua ya? Di awal-awal kemudian mulai kan saya 2 kali salam. Ini Arsi Fatihah, nggak ada orang ini, nggak ada kelihatan wajah. Rizky Akbar, tolong munculkan wajahnya. Serli Handayani, tidak ada wajah. Andika Julio Putra, tidak ada juga, tidak on kameranya. Online class, online meeting. Kalau menghidupkan kameranya, kalau enggak dianggap enggak hadir ya, walaupun isi absen. Catat di sini yang dipanggil tidak menyangkut itu yang. Jadi juga saya nanya apakah itu kan tes audio. Lalu kemudian juga yang harus diperhatikan kelas Arsi Nur Fatihah, Andika, jadi seperti bahwa Rizky Akbar, dapat 60 mahasiswa kan besar itu. Pak, kalau nanti kita terima gambar kecil hati kan. Arsi mana wajahnya? Hadir Bu. Sinyal Bu. Agak susah Bu. Oke, kalau sudah menjawab, oke, berarti ada si Andika. Yang tidak ada tuh Rizky Akbar, tidak ada responnya. Dika hadir Bu, tadi sinyalnya terganggu Bu. Oke, kalau sudah merespon, oke. Yang Rizky Akbar itu berarti yang tidak ada. Oke, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Boleh, siapa tuh? Ya, silakan. Ya, Mas. Kita dikasih dengan bukan Bu. Kali dibantu dengan yang mohon maaf putus-putus Serina chat aja lagi. Ibu baca chat nih, coba tolong di chat sekarang. Ibu baca dan Ibu jawab. 3 menit remaining. Kalau nggak bisa jawab di sini, Ibu jawab di WAG ya. Nanti Serina di WAG juga ditanyakan. Yang lain masih ada 3 menit ini. Kita tidak tahu.
Itu perlu juga sinergi dengan admin itu perlu juga. Nggak ada, Ibu lihat chatnya. Ada nggak chat Serina masuk? Pak, tapi tidak sekali ya. Saya punya mahasiswa saya 5, ada yang 10. Dapat di gedung R1 satu. Berapa panjang buangannya? Nah, lalu kemudian gimana kita mengatasi? Lagi kembali ke komunikasi ya. Karena apa? Tidak semua tenaga ahli itu ketika menemukan jadwal. Ya, yang lain ada pertanyaan belum masuk chatnya Serina, ada Ibu jawab. Itu maka kita harus komunikasi dengan baik. Kemudian Ibu izin Bu, mungkin bukan bertanya Bu, tapi memberikan Ya, tanggapan gitu Bu. boleh Anis. Dari kuliah 1 Bu, terkadang kalau Ibu menjelaskan karena suara backgroundnya rame gitu Bu, ada yang jelas, ada yang enggak Bu. Jadi catatan tuh kayak bolong-bolong gitu Bu, kurang jelas juga terdengar Bu. Jadi kadang-kadang kalau bertanya jadi susah Bu, karena enggak semua yang tertangkap. Terima Ya, kasih Bu. masalahnya gini, Ibu sedang acara di lantai 5 perpustakaan, Ibu penanggung jawab, jadi Ibu harus kuliah dari sini. Kalau enggak, Ibu di kantor Ibu tuh tenang. Jadi mohon maaf, makanya kemudian terputus-putus kan sudah ada PPT ya, PPT, latihan-latihan dan juga diskusi kelompok. Jadi silakan nanti digabung. Minggu depan mudah-mudahan tidak ada acara ini, sudah selesai hari ini, hari terakhir ini. Nah, Ibu bisa kuliah dengan tenang. Ya, itu yang tidak bisa dihindari karena Ibu juga namanya bertanggung jawab. Ini pakai background ini kan background pelatihan pekerti ini Ibu penanggung jawabnya ini, jadi nggak bisa enggak Ibu. Jadi mohon maaf semua ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan ketiga, kalau sebelum acara yang berikutnya ada lagi nih acaranya nanti 5 hari pelatihannya. Ibu bisa memberikan dengan tenang ya. Oke, jadi tolong dikerjakan Pak Fahri, dibagi kelompoknya ya. Dosis muatan diberikan secara IV bolus dan IV infus. Jadi IV bolus itu kita tinggal sedikit lagi. Saja dan itu ya IV bolusnya sekali saja Serina. Karena kan kita untuk mencapai CSS saja dan itu IV infus baru dikasih secara terus-menerus lebih cepat. IV infus itu biar bertahan dalam terapeutik Indo dia obatnya. Kalau lebih cepat itu IV bolusnya, dosis loading dose-nya ya. Loading dose-nya sekali. Nah, IV infus kalau sudah mencapai CSS dari awal kita kasih loading dose, pertahankan aja sampai pasien itu stabil. Baru lepas infusnya nanti, Serina. Jadi IV infus itu bukan untuk kecepatan, yang kecepatannya loading dose ya dari IV bolus ya. IV infusnya untuk mempertahankan kadar obat pada CSS. Oke, udah mau habis ini ya. Terima kasih atas telah mendengarkan Ibu dengan segala